Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Aryan, NIM 190102010148, kelas 19B, semester 6, program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas UIN Antasari Banjarmasin. Di sini saya ingin menyampaikan 7 materi tentang alternatif penyelesaian sengketa. Baik, langsung saja memasuki materi yang pertama, yaitu pertama, perjanjian dan penerapan klausul arbitrase. Pengertian perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa. Sedangkan isi perjanjian arbitrase mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, komitmen atau kesepakatan para pihak untuk melakukan arbitrase. Yang kedua, ruang lingkup arbitrase. Yang ketiga, bentuk arbitrase. Yang keempat, aturan prosedur yang berlaku. Yang kelima, tempat dan bahasa yang digunakan. Yang keenam, pilihan hukum substansi atau material yang berlaku. Yang ketujuh, stabilisasi dan kekebalan bila relevan. Materi yang kedua yaitu kewenangan arbitrase. Kewenangan arbitrase adalah suatu yang dilakukan oleh seseorang dalam menyelesaikan suatu sengketa perdata di luar peradilan yang didasarkan pada perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa, sebagaimana kewenangan arbitrase telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, disebutkan bahwa dalam hal para pihak telah menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah memberikan wewenang, maka arbiter berwenang menentukan dalam putusannya mengenai hak dan kewajiban para pihak jika hal ini tidak diatur dalam perjanjian mereka. Dari yang ketiga yaitu syarat-syarat beracara di arbitrase. Syarat arbiter, pengangkatan dan hak ingkar. Syarat menjadi arbiter antara lain mampu melakukan tindakan hukum, berusia minimal 35 tahun, tidak mempunyai status hubungan keluarga sedarah sampai dengan sederajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa, tidak memiliki kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase, mempunyai pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun. Hakim, jaksa, panitera dan pejabat peradilan lainnya tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter selama seseorang memiliki dan memenuhi syarat serta ketentuan di atas. Tentu mereka bisa menjadi seorang arbiter untuk menyelesaikan sebuah sengketa. Syarat pengangkatan arbiter juga sama seperti syarat menjadi arbiter. Para pengangkatan arbiter ada 3, yaitu pengangkatan oleh para pihak, yang kedua pengangkatan oleh hakim, 3 dan pengangkatan oleh lembaga arbiter. Hak ingkar atas arbiter selayaknya hakim dalam persidangan dikarenakan setiap kewenangan untuk memutus ada di tangannya, sehingga arbiter haruslah orang yang bersikap netral di antara para pihak agar tercipta suatu putusan yang jujur dan adil. Yang keempat yaitu acara yang berlaku di hadapan majelis arbitrase.
pemeriksaan dan pembuktian. Hukum acara yang berlaku terhadap proses penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase adalah hukum acara perdata nasional. Namun apabila para pihak berkehendak lain, maka hukum acara yang berlaku merupakan hukum acara yang dikehendaki para pihak. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99, untuk melakukan pemeriksaan perkara yang bersengketa dilakukan secara tertutup dan menggunakan bahasa Indonesia. Setiap para pihak yang berselisih mempunyai hak yang sama dalam mengemukakan pendapat, baik secara langsung maupun diwakil oleh kuasa hukumnya. Jangka waktu pemeriksaan atas sengketa menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 hari sejak arbiter atau majelis terbentuk. Tadi yang kelima yaitu binding opinion dan putusan. Binding opinion atau pendapat yang mengikat adalah pendapat yang diberikan oleh suatu lembaga arbitrase terhadap persoalan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu kontrak atau perjanjian mengenai masalah tertentu dari perjanjian itu yang sifatnya mengikat bagi para pihak. Konsekuensinya, apabila ada pihak dalam perjanjian yang melanggar atau bertindak bertentangan dengan binding opinion yang dikeluarkan oleh lembaga arbitrase, maka pihak tersebut dianggap telah melanggar perjanjian. Selain itu, perlu digarisbawahi bahwa setiap pendapat yang mengikat tidak dapat dilakukan perlawanan melalui upaya hukum apapun. Berbeda dengan pendapat yang mengikat, binding opinion adalah apa yang lazim disebut dengan putusan arbitrase. Yang membedakan putusan dengan pendapat arbitrase adalah bahwa dalam putusan ada sengketa di antara para pihak dalam suatu kontrak, sementara pada pendapat arbitrase tidak ada sengketa tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tidak ada jangka waktu yang tegas kapan suatu putusan arbitrase selambat-lambatnya harus diputuskan. Akan tetapi apabila suatu pemeriksaan oleh arbitrase telah selesai, pemeriksaan segera ditutup. Antara penutupan pemeriksaan dengan mengucapkan suatu putusan tidak boleh melebihi jangka waktu 30 hari. Hal ini ditegaskan disebutkan dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99. Tadi yang keenam yaitu pelaksanaan putusan arbitrase dan mekanisme eksekusi. Pelaksanaan putusan arbitrase nasional diatur dalam pasal 59 sampai 64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99, yang pada intinya jika pemeriksaan sengketa telah selesai, maka pemeriksaan segera ditutup dan ditetapkan hari sidang untuk mengucapkan putusan arbitrase. Putusan diucapkan dalam waktu paling lama 30 hari setelah pemeriksaan ditutup. Selanjutnya, dalam waktu 14 hari setelah putusan diterima, para pihak dapat mengajukan kepada arbiter atau majelis arbitrase untuk melakukan koreksi terhadap kekeliruan administratif dan atau menambah atau mengurangi sesuatu tuntutan putusan. Prosedur eksekusi putusan arbitrase adalah pihak yang kalah dipersilahkan untuk sukarela melaksanakan sendiri putusan arbitrase tersebut. Jika tidak mau, maka dilaksanakan secara paksa dengan pemerintah atau pengadilan negeri. Putusan lalu didaftarkan di pengadilan negeri. Jika para pihak yang berkepentingan mengetahui selesainya pendaftaran, maka dapat diajukan permintaan eksekutor, dan selanjutnya ketua pengadilan negeri mengeluarkan penetapan perintah eksekusi, dan eksekusi pun dapat dilaksanakan. Materi yang ketujuh yaitu mekanisme pembatalan putusan arbitrase. Satu-satunya pasal yang mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase ada pada pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, yaitu dengan alasan jika surat atau dokumen diakui atau dinyatakan palsu, ditemukan dokumen yang menentukan
disembunyikan pihak lawan atau putusan yang diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak. Dengan adanya ketentuan dari pasal 70 ini, maka tidak ada alasan di luar pasal 70 yang dapat membatalkan putusan arbitrase. Konsekuensinya adalah klausul pembatalan putusan arbitrase, yaitu hakim dapat menjatuhkan putusan berupa perintah atau melakukan pemeriksaan ulang atas putusan arbitrase tersebut oleh arbiter yang sama atau dengan arbiter yang lain untuk menentukan bahwa kasusnya tidak mungkin diselesaikan melalui arbitrase apabila ada gugatan. Adapun yang lain, adanya potensi kerugian material maupun non material yang akan dialami oleh para pihak.